Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya. Ketemu lagi dengan saya di Psycho Dark Channel. Kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu rilisan belum lama sih, sekitar sekarang 2020 ya, berarti sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ya. Oke, ini rilisannya. Almarhum. Ini adalah band black metal dari Jakarta. Band yang sudah cukup lama sih, di era 2000, tahun 2000 ke bawah kalau nggak salah band ini itu berdiri. Jadi band ini tuh udah punya 2 album. Yang album pertama saya nggak ngikuti, kemudian ini yang album keduanya. Untuk yang album kedua ini titlenya yaitu mana ini? Nah, ini The Apocalyptical The Apocalyptic Carmageddon Scriptum. Wow, namanya susah ternyata. Oke, jadi black metal ini Almarhum ini salah satu band black metal yang mengusung konsep black metal yang fast-nya cepat, tapi bukan tema-tema perang. Jadi tema-tema yang dibawakan oleh Almarhum ini tema-tema kegelapan seperti satanisme, ritual-ritual ataupun blasfemi, ataupun tentang berkaitan dengan kematian ya, tema-tema kiamat, tema-tema funeral gitu ya. Di album pertamanya kalau nggak salah itu, saya lupa lagi nama title albumnya apa ya. Oke, kita skip aja. Jadi kita akan ngebahas tentang album keduanya Almarhum ini. Oke, jadi album ini dirilis oleh Bajak Neraka Official. Seperti yang kita ketahui bahwa Almarhum ini adalah salah satu band roster dari Bajak Neraka. Bajak Neraka sendiri setahu saya dulu itu adalah IO di Jakarta ya, terutama untuk event-event black metal. Seperti mereka itu sudah menyelenggarakan semacam black fest lah di Jakarta ya, udah 3 kali kalau nggak salah sih. Saya sendiri waktu itu pernah main di acara mereka, yaitu yang di black fest yang kedua. Waktu itu bareng sama ada Hellguts, ada Impis, kemudian ada Demonstrom dan band-band yang lain banyak. Oke, skip. Kita akan langsung aja ke pembahasannya. Jadi album ini tuh dikemas kayak gini, semacam kayak bukan di keypack ya, tapi ada bungkusannya kayak gini. Ini covernya ya. Covernya ini saya lepas. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Kenapa ini harus saya lepas juga. Oke. Ini wadahnya. CD-nya ada di player. Nanti kita ambil. Oke, jadi terus pantengin video ini agar kita bisa mengupas lebih dalam tentang Almarhum album keduanya, yaitu The Apocalyptic Carmageddon Scriptum. Oke, bukan review ya, ini kita ngegibah karya mereka. Oke, terus tonton, see you. Oke, teman-teman semua, kita akan ngebongkar CD album kedua dari Almarhum. Oke, ini penampakannya seperti ini, penampakannya. Almarhum album The Apocalyptic Carmageddon Scriptum. Album ini dirilis oleh Bajak Neraka Official. Jadi di album ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 opus. 9 opus kegelapan yang Almarhum tawarkan di album ini. Oke, teman-teman.
Kenapa ini tadi saya keluarkan dari jewel case-nya. Jadi untuk di album almarhum ini, untuk packagingnya terbilang mewah, saya bilang. Kenapa saya bilang mewah? Jadi untuk covernya ini semacam booklet, bisa kita lihat. Here, tebal ini tuh. Saking tebalnya, jadi ketika istilahnya cover ini harus keluar masuk dari jewel case, dikarenakan di jewel case-nya ini ada, nah di bagian sini tuh ya, kan sempit ini. Jadi ini kalau kadang keluar masuk tuh pasti lecet, terutama di bagian sini. Ini lecet bagian sini. Jadi di album di Apocalyptic Carmageddon Scriptum ini, cover yang dibuat tebal dengan booklet ini tuh menyertakan lirik dan juga kredit dari album ini, orang-orang yang terlibatnya gitu ya, biasalah seperti pada album pada umumnya. Cuma memang entah kenapa dibuat eksklusif, jadinya kita kayak ngebaca sebuah kitab ya. Mungkin emang gimmicknya almarhum seperti ini ya. Jika mungkin dalam band lain, mungkin dalam satu halaman seperti ini tuh bisa jadi 2 atau 3 lirik lah. Tapi ini almarhum satu halaman satu lirik, belum dengan penggambaran ilustrasinya, mungkin ilustrasi yang menggambarkan dari lagu-lagunya tersebut ya. Oke, bisa kita lihat. Ini foto personilnya. Oke, ini nah nama personil di almarhum. Oke, ada Zulumat Iblis Sakhor di Apocalyptic Black Vomit. Ini vokalisnya kayaknya. Kemudian Mayhemik Zalnabur di Armageddon Strings 1, gitaris 1. Antek Shaitani Rojim di Armageddon Strings 2, gitaris 2. Kemudian ada Infernal Hawk. Hawknya ini pakai HO666, Hawk 666. The Doomsday Fane ini basisnya, kalau nggak salah ini basisnya yang di sini nih, setelah album ini rilis selang beberapa bulan gitu kayaknya resign, digantikan sama basisnya dari Tori Fodis kalau nggak salah ya. Kemudian ada Leon of Azazel, The Zalzala Hammer, ini drummernya. Oke, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, album almarhum ini temanya itu nggak beda jauh dengan kayaknya album pertama ya, berkaitan dengan satanisme, dengan ritual-ritual pemujaan setan, ataupun mungkin hal-hal berkaitan dengan kematian, dengan blasphemy. Dari 9 opus yang disajikan ini, ada judul-judulnya, ada Baphomet's War Creek Machine. Oke, sebelumnya sorry, tadi saya awalnya kan waktu itu pertama saya kira liriknya tuh urutan dari depan, kayak buka begini, ternyata enggak. Wah, ini tuh ternyata justru lagu terakhir. Jadi kalau kita mau dengerin lagunya sambil baca liriknya tuh dari belakang kayak gini. Nah, oke, di Apocalyptic Carmageddon Scriptum. Yang pertama ada Baphomet's War Creek Machine. Kemudian ada Glorification of Blood and Fire. Mungkin ini Glorification of Blood and Fire ya. Kemudian yang ketiga ada KKK Cultus Shaitan. Cultus Shaitan tapi penulisannya K-nya di depan tuh ada 3, jadi semacam kayak KKK ya, Ku Klux Klan. Kemudian ada Resurrection of the Serpent. Kemudian ada Hail to Israel. Ada Burning Bethlehem. Lalu Metal Iblis. Lalu ini, wow ini panjang nih judulnya ini.
Dajjalistic Iblis Firaunis Satanai Lucifer Ritual. Lalu yang terakhir ada Funeral Sacrament. Oke, dari judul-judulnya kita udah tahu kan tema yang dibawakan oleh almarhum ini seperti apa ya. Tema-tema syaitan, tema-tema kematian, blasfemi, tema-tema kiamat. Untuk lagu-lagunya, jadi kalau melihat judul-judulnya dan membaca lirik-liriknya ya, saya nggak akan ngejelasin satu persatu liriknya sih. Bisa dibilang memang temanya tema satanisme, kematian gitu, tapi bisa cukup beragam sih di sini. Kita ambil contoh nih kayak ini. Nah, Metal Iblis ini mungkin menceritakan tentang musik metal yang keras, saking kerasnya mungkin bisa dibilang wow ini musik sesat gitu. Nah, Metal Iblis performed by High and Pride, demonic songs played by Sins and Maniac. Nah, lagu Metal Iblis ini juga salah satu lagu di album ini yang bisa dibilang paling beda sendiri ya. Apa bedanya kalian bisa dengerin sendiri, tapi emang yang saya dengar untuk karakter lagunya, struktur lagunya itu kayaknya paling beda dibandingkan album lagu-lagu yang lainnya. Meskipun album lagu Metal Iblis ini bukan termasuk di highlight utama kalau kata saya. Saya highlight utama justru ada di lagu Glorification of Blood and Fire. Ini lagu ini yang saya banget gitu lah. Bentar. Kemudian ada Hail to Israel. Ada nih Hail to Israel. Oke. Hail to Israel ini jadi kayak lebih menekankan tentang malaikat kematian ya, menceritakan tentang maut, tentang malaikat kematian. Jadi mungkin bisa kayak pengingat kematian bahwa rasanya kita itu nggak abadi ya. Ya di sini ada semacam quote-nya. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernapas pasti akan merasakan maut. Every nafs will taste death. Black metal kok mengingatkan kematian. Nah, mungkin kita akan bahas nanti ya di video ini juga sih. Oke. Jadi untuk lirik-lirik dan bahasa-bahasa dalam album sini itu mungkin kalau orang awam akan bisa dibilang bingung ya, kalau mereka yang nggak terbiasa dengan black metal gitu lah. Di sini penggunaan huruf U hampir nggak ada, huruf U-nya diganti huruf V semua, jadi kayak ini. Sacrilegious, Geosnya tuh bukan pakai U tapi pakai V, Giovs. Itu biasanya tetap pakai U. Sacrilegious of the Resurrection, bukan RASU tapi RASV. Kemudian juga dari bahasanya ini kayak terpengaruh banget oleh band-band black metal semacam Impiety, Infernal Execrator, ataupun ya black metal di Asia ini, di Asia Tenggara khususnya. Kebanyakan kan black metal di Asia Tenggara kayak Singapura, beberapa dari Malaysia, Thailand, Myanmar gitu kan, tema-tema satanisme yang mereka tawarkan itu kan kental banget gitu. Nah, di Indonesia kita punya almarhum ini. Dan tidak hanya dengan tema ataupun gaya bahasanya, tapi juga secara musikalitas, almarhum ini seperti kembali kepada era black metal 90-an. Waktu itu mungkin di era-era black metal masih wow bener-bener raw, bener-bener mengedepankan sisi-sisi gelapnya, baik dari riff-riffnya ataupun susunan pattern lagunya. Mungkin kita bisa melirik almarhum ini kayak semacam album ini ya, album Apocalyptic Carmageddon Scriptum ini kayak evolusi album Asatarul Awalen. Oke, mohon dikoreksi bila ada kesalahan kata saya ya.
Aseterul Awalen milik Impiety. Jadi waktu itu Impiety kan masih ortodoks banget lah, black metalnya masih black metal era 90-an, belum seperti Impiety yang sekarang ya. Tapi mungkin untuk almarhum ini di album ini tuh bisa mengambil dari Aseterul Awalen, tapi untuk tema kayaknya Impiety sampai sekarang sih tetap tema-temanya tema-tema blasphemy, tema-tema penghujatan, kesesatan seperti itu. Dan ini di almarhum ini juga sama, hanya untuk lagunya, struktur musiknya gitu emang kayak semacam evolusi dari Aseterul Awalen ini ya, hanya dengan sound yang lebih modern, sound yang lebih bagus lagi gitu. Oke, di booklet yang tebal ini jadi kita tidak hanya disajikan dengan lirik tapi juga semacam art, gambar-gambar, sigil-sigil kayak gini. Kemudian juga setiap di bawah liriknya ini juga ada semacam quote-nya ini dibuat oleh ZI, Zulumat Iblis Sakor. Siapakah Zulumat Iblis Sakor ini? Rupanya vokalisnya ya. Oke, jadi secara keseluruhan album almarhum yang kedua ini salah satu album yang cukup bagus, terbaik lah, salah satu album terbaik yang pernah rilis di tahun berapa sih, saya lupa lagi nih belinya juga, 2019 kalau nggak salah ya, entah 2019 2018 lah pokoknya. Salah satu album yang cukup keren yang rilis pada tahun tersebut. Saya nggak tahu apakah album ini masih ada atau tidak. Tapi jika teman-teman pengen dapetin album ini, mungkin bisa menghubungi Bajak Neraka ya, Bajak Neraka Official. Bisa ke Bang Aji Buset Bajak Neraka, ataupun juga mungkin menghubungi ke teman-teman almarhum juga. Kurang tahu apakah ini dirilis kaset atau enggak ya, cuman setahu saya sih dirilis CD ya. Ini untuk artworknya ya, tadi belum sempat dibahas. Ini artworknya dibuat oleh Jengklot Hitam dari Jogja dengan artnya yang khas sekali. Oke, itu ya, kita gibah tentang album almarhum The Apocalyptic Carmageddon Scriptum. Jadi untuk packagingnya oke, hanya saja mungkin nanti jika Bajak Neraka ingin merilis album dengan packaging yang sama, dengan packaging yang menggunakan cover yang dibuat semacam booklet, mungkin perlu dipikirkan lagi, karena untuk booklet seperti ini terlalu tebal ya. Cover yang dibuat seperti ini tuh wow, tebal banget ini. Mungkin nanti untuk kemasannya jika memang mau tebal seperti ini, mungkin terpisah saja atau seperti apa gitu, atau mungkin tidak menggunakan jewel case, tapi menggunakan semacam kayak digipack gitu, karena sayang banget ini kalau sampai harus rusak. Karena saya memang biasa biasa membaca cover gitu, jadi nggak bisa pas dengerin, nggak cuma dengerin aja tapi juga ambil baca-baca liriknya gitu. Jadi sayang banget kalau ini rusak gitu kan. Kemudian secara musikalitas, almarhum ini emang mengambil tema yang berbeda dibandingkan band-band ataupun rilisan-rilisan yang lahir pada awal era-eranya, itu 2010 2015 ke atas ya, ketika banyak band-band yang mungkin mengambil tema-tema atmosferik, post black metal ataupun DSBM ataupun etnik ya, etnik black metal. Tapi almarhum justru mengembalikan istilahnya black metal ke tatanan era 90-an ya. Makanya kenapa saya bilang bisa semacam evolusi dari album Impiety yang Aseterul Awalen, hanya saja dengan sound yang lebih modern lagi. Untuk teman-teman almarhum, sukses, ditunggu album berikutnya ya. Oke. Sekali lagi bagi teman-teman yang mungkin pengen dapetin album ini, hubungi aja Bajak Neraka ya, semoga masih ada.
Waktu itu kalau nggak salah sih saya beli waktu itu paketan ya. Waktu itu saya sama ada long sleeve-nya, ada poster, ada stikernya juga. Ini akan saya tampilin. Saya lupa lagi bajunya kayaknya ada di tumpukan mana, stiker sama itunya juga di mana. Saya lupa karena belum beberes waktu pindahan, jadi masih beberapa barang masih saya kardus. Oke rekan-rekan, jadi itulah gibah kita tentang album kedua almarhum di Apolitik, ada Apocalyptic Carmageddon Scriptum. Oke, susah judulnya ini sumpah. Oke, jadi kenapa tadi kan saya bilang black metal kok mengingatkan kematian, kemudian juga ada kayak kutipan ayat Al-Quran ya. Kulu nafsin zaikatul maut, every nafs will taste the death, setiap yang bernapas pasti akan merasakan kematian ya. Jadi mungkin album ini tuh terlihat kayak wow satanik, serem gitu ya. Tapi untuk personilnya termasuk di bajak nerakanya Bang Ajinya ini, setahu saya yang melihat sepak terjang mereka di dunia maya mungkin ya. Karena saya selama ini berhubungan dengan mereka di dunia maya. Istilahnya ketemu terakhir tuh waktu itu ya waktu acara Blackfest yang kedua ya, Hell to Darkness kalau nggak salah itu. Jadi teman-teman almarhum termasuk teman-teman bajak neraka Bang Aji ini bisa dibilang orang-orang yang aktivis, bukan aktivis dakwah sih, tapi mereka semacam orang-orang yang bergerak, yang apa ya, memperjuangkan agama gitu. Kalau saya lihat terutama agama Islam ya yang dianut. Jadi mungkin kalau kita melihat beberapa tahun ke belakang ya, istilahnya waktu itu ada kasus kayak semacam penistaan agama yang dituduhkan kepada salah satu gubernur gubernur Jakarta lah waktu itu ya. Nah teman-teman kayak Bang Aji dan kawan-kawan teman-teman yang di Betawi ini ya, di bajak neraka yang di black metal di Jakarta ini kan termasuk orang-orang yang salah satunya sangat menentang sekali istilahnya penistaan yang dilakukan oleh gubernur tersebut. Dan juga sampai saat ini kan mereka orang-orang yang aktif menyuarakan semacam apa ya, eh, ya menyuarakan pendapat mereka lah berkaitan dengan agama Islam, berkaitan dengan perjuangan dinul Islam ini gitu. Jadi sebenarnya sah aja sih, itu kan hak kebebasan mereka ya. Misalnya kalau ada bilang wah ini band black metal, masa kayak gitu kan harusnya menghujat atau apa ya. Ini Indonesia bro, kita nggak bisa sembarangan gitu lah istilahnya ya. Mau dibilang nggak true atau misalnya wah lu nggak true, lu black metal abal-abal itu ya what the fuck, itu sih hak-hak setiap orang, nggak masalah kalau kata saya pribadi sih ya. Bukan saya membenarkan apa yang dilakukan oleh teman-teman almarhum, apa yang dilakukan oleh teman-teman bajak neraka Bang Ajin dan kawan-kawan gitu, tapi ya itu hak sih, hak mereka sih, itu hak mereka, mereka punya kebebasan berpendapat. Istilah jika mereka ternyata dalam band black metalnya kayak gini, itu juga ini kan karya, karya ini kan sah, bebas gitu ya istilahnya. Mungkin ini hanya karya ini hanya sekedar gimmick, itu juga nggak masalah, tapi mereka kan bisa menampilkan dalam karya ini sebuah totalitas kalau saya bilang ya. Meskipun misalnya dalam real kehidupan mereka ternyata mereka orang-orang yang beragama, orang-orang yang memperjuangkan agama, orang-orang yang istilahnya menginginkan perubahan yang lebih baik menurut versi mereka dalam beragama tersebut. Begitu. Oke. Jadi kenapa tadi misalnya ada kutipan semacam nasihat pengingat kematian di album ini ya, mungkin itu salah satu cara mereka, cara dakwah mereka melalui black metal ya, dakwah melalui black metal aja, keren ya. Oke, nah oke, itulah gibah kita tentang album almarhum di Apokaliptik Carmageddon Scriptum. Next kita akan gibah lebih lanjut tentang karya-karya black metal, karya-karya rilisan band-band baik black metal, death metal, gothic, hardcore punk ataupun apa itu. Cuman
Psychodark ini kayaknya akan lebih banyak membahas band-band black metal, karena memang koleksian saya rata-rata black metal. Gitu saja. Oke, sampai jumpa di gibah selanjutnya. Sekali lagi ini bukan review, ini hanya sekedar ya obrolan biasa lah, menyuarakan pendapat ataupun opini pribadi saya. Oke, sampai jumpa di Psychodark Channel. Tunggu video selanjutnya. Hails.